Gitulah, gimana tuh menurut lu tuh kalau kayak gitu? Kalau yang kira-kira lu alamin kayak gitu? Itu lagi ngobrol, krek krek krek, buar air tuh gue dengeran kayak pohon jatuh, kayak Percikannya gitu. buar gitu ya. Nah, pada video sebelumnya atau pada part sebelumnya, dua temen gue ini, Epin dan Abi, itu bercerita tentang pengalaman horornya dia nih, yang dari pengalaman horor, sholat tahajud dan segala macem. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari part tersebut. Udah nggak perlu lama-lama lagi, kita saksikan aja. Let's go! Lu kudu tahu. Gitulah, gimana tuh menurut lu tuh kalau kayak gitu? Kalau yang kira-kira lu alamin kayak gitu? Pas lagi sujud kayak lu disedirin kayak gitu, Ya, itu tiba-tiba kalau lu lagi baca Al-Fatihah ada yang aminin kan? itu juga sih yang gue takutin soalnya Gue takutnya itu doang waktu pas pertama gue tahajud. tahajud kan pasti takut lah yang mesti Kalau pas gitu lu ya. sujud bangun gitu. Terus, Iya itu dia biasanya sih. Gue juga kadang suka dengar dari cerita orang ya kayak gitu. ngapain bang gitu kan. Kurang 2 hari Cuman kan kan ya, masih. iya, cuman kan ya itu ya cobaannya namanya buat sholat tahajud. Tapi pahalanya kan lumayan kan, gede. Karena Bukan lumayan lagi Bukan ya lumayan kan, lagi, gede ya, sekali. iya, karena cobaannya itu. Nah, apalagi tuh, Bi? Semuanya sih tergantung sih sebenarnya. Dari apa sih? Niat. Bukan. Kalau ada apa? Kalau kayak merasa diganggu itu atau enggaknya. Gimana ya jelasinnya? Ya kadang balik ke pribadi juga sih. Iya. Kalau misalkan dari Lu ngerasanya tuh kayak gimana? Ada yang ya aman-aman aja. Ada yang orangnya Kalau ini cuek. kan kayak yang gua rasain tuh kayak karena gue emang kalah merasa takut gua waktu itu. iya. Mungkin kalau Posisinya orang-orang juga sendirian mungkin ya di rumah jadi kayak Iya. gitu. mungkin orang-orang yang positif kayak yaudahlah itu Iya, kondangan gitu kan. mungkin Ada orang soalnya kan teson-teson. Iya. Kadang-kadang kan dia bisa mewujudkan apa yang dari pikiran kita. Nah, Nah, iya, itu iya. apa yang dari kita takutin gak sih? Biasanya kayak Makin gitu. kita takut ya guys makin besar energinya. Iya, diserap gitu kan. Emang Yang lu takut gue tahu sama tuh. Kidung Jawa gak? Takut. Gue pernah. Kalau gue nyanyi sekarang gimana? Jangan dong. Gue pernah ke. Jadi tuh gue maksudnya kan ada yang dibilang Lengsrewing itu kan emang katanya kan nggak serem kan? Bukan sebenarnya bukan Kan bukan itu kan lagu cinta kalau iya, nggak salah. itu kan kan? lagu iya bukan. Gue pernah tuh di UKM kemahasiswaan gue di paling pojok itu emang kayak maksudnya creepy banget sih. Gue dikunciin setan kayak gitu. Ya maksud gue walaupun gue orangnya kayak gimana ya, gue gebrak-gebrak, woi. Posisinya lu lagi ngapain dikunciin? Iseng aja gitu teman-teman gue. Itu siang malam. Jam Dikunci di mana? 9.10 lah di UKM. Oh. Kunci prak disetelin lagu Oh Lengsrewing iya. nih kayak Biasanya sering gitu tuh banyak tuh. cil kata gue. Maksud gue ya lu tinggalin gue di situ aja. Maksud gue dengan keadaan ruangan gelap ya masih oke. Iya. Tapi kalau udah kayak gitu kayak nyerah. Gue mendingan bodo amat, gue keluarin sisi kecewean gue. Gue gitu-gitu Kan langsung. jatuh dia. Jatuh kan marah. Marah. Kan ada kucing. Nah terus apa lagi pengalaman horor nih? Gue. Mungkin kalau lu ngejadiin kayak dia, apa ngerasain tahajud kayak dia, apa yang lu lakuin? Kalau misalkan kayak gitu ya, kayak simpelnya gini dah. Kalau misalkan lu mau sholat gitu terus bacaan suratnya itu ayat kursi. Saat itu gue pernah di kamar kakak gue tuh, posisinya saat itu kamar kakak gue tuh jarang ditempatin. Saat itu baca ayat kursi, kok bacanya muter-muter, nggak pernah sampai habis gitu. Gue udah ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim, gue ulang lagi. Akhirnya gue baca surat lain, bisa. Terus udah ke kakak gue kan dulunya pesantren. Baca surat ayat kursi kok muter-muter mulu, apa karena nggak ini ya? Apa gue lihat Google dulu abis itu gak? Iya tahu gitu. Kok nggak ya? Kata kakak gue bilang, katanya sih Pin ya, dulu di pesantren teteh kalau misalkan cara ngetesnya di ruangan itu ada atau enggak, itu begitu caranya baca kursi. Kalau misalkan kita diputer-puter berarti ada, kata gitu. Ya gitu deh. Kayak ngerasa nggak seneng mungkin kali ya dibikin linglung gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah si Abi, yang cewek yang gue lihat itu lu pernah lihat? Di gua. Iya, yang si cewek berdaster putih itu. Ya kan makanya tadi gue bilang. Ya alhamdulillah dikasih lihatnya yang
Bagus. Tapi berarti lu pernah ngerasain kejadian yang jelek nih menurut gue. Ya nggak tahu lah ya, mungkin gue juga ngerasain nih pernah. Ya ada mungkin. Mungkin Iya. hawa-hawa. Cuman gue kan ngerasanya ya paling gue capek, gue Mhm, halu. mhm. Tapi dia maksudnya lu tahu dia ada di situ tuh atau lu pernah ditampakin tuh dari zaman bokap lu? Dari zaman situ? bokap nyokap gue ada di situ. Persis tuh. Oh, berarti Posisi gue kayak waktu itu ibaratnya itu masih jam 9:30 ya. Malam. Iya, jam 9:30 malam. Bokap nyokap gue udah tidur, kakak gue udah tidur di kamar gue masih di depan masih main game. Ya ditangisin suara kayak gitu. Pertama sih ketawa dulu. Ketawa kan cuma kan singkat padat jelas ya, kalau ketawa Iya. udah gitu. Ya mendingan ketawa, cuman gak mendingan juga semuanya. Jangan sampai kalau kayak nangis kan iya. Kalau kayak nangis kan lama nih, begitu ya. kalau misalkan suaranya gue tiruin ya, Boleh. gitu. Kayak ngorok. Kayak yang menggeram gitu. Ah iya. Campuran begitulah. Pernah lu? Pernah. Itu di samping kamar mandi kan ada kamar kan? Itu dulu tuh kamar gua. Oh. Sama tangan juga begini ya. Kalau itu Nggak serak-serak ke tembok. enggak, cuma paling sering tuh memang di luar jendela. Ada suara kayak gitu. Posisinya memang gue SD udah kelas 6. Cuma balik lagi ya, gue kadang-kadang tuh antara gue yang masih blow on soal gitu-gituan, jadi kadang gue hirauin aja gitu. Entah kata teman gue inilah gitu. Tapi gue nggak tahu sih persisnya maksudnya. Temen lu juga ngedenger. Enggak, itu gue cerita Oh, lu gitu. cerita. Kalau misalnya gitu tuh suara apa ya? Itu posisinya lu masih kecil. SD lah, kelas 6 SD. Berarti emang maksud gua lu banyak digangguin kayak gitu kayak lebih ke arah pas lagi kecil gitu. Lagi dewasa gini mungkin orang dia positive thinking kali lu ya. Alhamdulillahnya ya, walaupun kata saudara-saudara gue kalau misalnya nginep di sini anaknya ada yang niat poci lah gitu. Alhamdulillahnya ke gue sih nggak ada yang sampai gimana. Mungkin Abi juga pernah bilang waktu itu ya, mungkin karena lu ngerasa ya lu pemilik rumah ini gitu. Ya kayak gue di rumah juga begitu. Gue makanya nggak pernah ngerasa kayak ya lu tuh cuma ini doang. Ini rumah tuh rumah gue. Jadi kenapa gue harus takut berlebihan gitu? Paling itu sih. Gue tuh pas denger nangis kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Maksudnya kan otomatis refleks langsung bangun ya gue. Posisi pakai headset. Pakai headset gue. Lagi main game pakai headset. Tapi kenapa ya kalau misalnya dengar suara gitu tuh kayak diem aja gitu. Itu gue teriak. Itu tuh gue teriak kayak bapak gitu, maksudnya manggil bokap gue di kamar, bapak. Nggak ada suaranya, maksudnya kayak orang kena apa sih? Kayak ketindihan gitu. Ketindihan kayak orang kerap gitu. Bapak, nggak kedengeran sama sekali gue. Mau bangun juga Ada apa sih? enggak. Ada ikan lele ono minta di si angin. iya. Kan udah malam. Udah malam. Itu tuh. Emang. Tapi Ya BTW ini kita rekaman begini tuh jam berapa gak? Jam 3 Jam 3 ya guys ya. kurang 2 menit. Apalagi di kayak gini kan. Sangat sesuai Iya. bagi pasar. Apalagi tuh pas lagi gue zaman SMA nih Pin Bi. Itu tuh gue baru aja pindah ke kamar gue yang paling atas. Posisinya dulu tuh kamar yang paling atas tuh cuman buat jemuran kering ditaruh situ. Nah posisinya pas lagi SMA gue kayak dipindahin ke situ lah, karena kamar gue ke belakang itu udah dikontrakin. Itu ya udah kan di situ nggak ada kejadian-kejadian aneh. Tapi pas gue tidur bangun udah pagi tuh TV gue tuh selalu mati dalam keadaan kayak dimatiin remote. Kalau dimatiin remote kan berarti kan harus Ada merahnya lah kelihatan. iya mencet channel baru nyala kan. Tapi pas tidur nggak lu matiin? Gak gue matiin. Gue orangnya dulu tuh nggak bisa tidur kalau nggak ada suara karena gue takut banget ngedenger suara-suara nggak jelas lah. Pokoknya gue kayak nggak jadi apa ya, pendengaran gue tuh kayak agak-agak sensitif kalau nggak ada suara banget gitu. Nah itu pas gue kayak gitu gue biarin semingguan. Pas besokannya nambah lagi, nggak cuma TV. Setiap gue bangun ada rambut panjang. Pas begini
Lah iya panjang banget pas gue gini. Aduh, Lah kan gue SMA kan belum gondrong segitu. aduh. Kata gue, anjir lah ada-ada aja kan kata gue. Tapi di situ posisinya kayak gue berani tapi agak sedikit scare juga. Karena gue ngerasa di situ vibes-nya tuh gak enak karena tuh di samping rumah gue ini itu dulunya rumah yang ditinggalin lama, hampir setahun 2 tahun lah. Pasti ada sih kayaknya di kampung Sebelah rumah yang gitu. rumah lu bukan sih? Hah? Rumah Tio bukan sih? Ini kan rumah Tio, Iya. ini rumah gue. Ini Oh iya iya. Iya. rumah yang dokter itu. Oh iya dok. Oh, Nah, mau kan- dokter. Si Nah, dokter. si dokter Oh, Boyke. bukan. Tolong. Tirta, Tirta. Tirta. Gak boleh dong. Jadi diomelin. Oh, iya betul. Posisinya kan emang di situ tuh kosong. Di rumah itu tuh cuman buat praktek-praktek doang kayak sunat lah, apalah Iya. segala macam. Maksud gua kan emang Waktu kosong. masih Iya, keisinya apa gue gimana? juga waktu kecil senat di situ. Iya, waktu ada isinya pun, waktu nggak ada isinya, jadi tempat itu cuman buat jadi tempat praktek doang. Nggak ditinggalin sama dokternya ini. Oh iya 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 iya. Nah, emang di atas bagian atasnya itu tuh nggak pernah kesentuh mungkin ya, atau cuma dinyalain lampu doang. Nah, jadi kayak gue ngerasanya sih jalan-jalan gitu dari situ, Bi. Makanya kayak apa dari situ ya ngerasa Iya, gue waktu gua nginep di Ega juga ada kayak berisik apa suara. Kalau malam kalau tidur. Iya kalau malam. padahal setahu gue posisinya tuh kalau di atas tuh bukan tempat kamar kos-kosan gitu sih, setahu gue sih di bawah. Kayak gitu kan di depan rumah si dokter ini juga kan ya ada kebun gitu. Rumah kosong yang dari Rumah zaman kosong. tante gue kecil sampai gue terakhir tuh setahun yang ini baru ditempatin. Udah berapa tahun tuh gue kayak gitunya. Gue juga pernah masuk situ tuh, Bi, Iya. sama bocah-bocah karena iseng, ayo masuk yuk sini yuk segala macem, dengan bermodalkan HP yang maksudnya kayak dulu kan masih tanda-tandanya masih dunia lain lah, yang foto-foto footage segala macem masuk, sampai ada katanya ops itu kan bisa ada debu masuk di lensa Iya. segala macem, tapi di dalamnya tuh kayak ada bathtub gitu gede, kamar mandi, tapi lembab banget gue ngerasanya kayak wah anjir. Ya orang rumahnya sendirian Dan dikelilingin sama pohon-pohon gede gimana nggak lembab. hampir kayak gini, tapi kalau dia tuh bener-bener nggak ada Terus nggak ada kayak dibuka gitu kali ya. Matahari juga kayaknya nggak jendela masuk dibuka deh. gitu. nggak Matahari tuh nggak. susah. Ditutup hordeng. tutup tembok gitu kotak, dan jalan masuknya tuh hampir kayak kebun binatang lah, kanan kirinya tuh di sini nih pohon bambu, jadi tuh pohon bambu diterin gitu. Tapi kalau rumah- nih ya, lu posisinya punya uang pengen beli rumah gitu. Nah, terus ada rumah yang kata orang angker gitu. Tapi lu bukan maksudnya daerah baru ya, bukan yang lu tahu itu angker gitu ya. Kata orang tuh angker gitu. Nah, lu beli apa enggak? Kalau harga murah bisa gue beli sih, karena kan kalau kadang-kadang mitosnya kan juga kan bilang kalau rumah angker tuh biasanya kan membawa rezeki gitu nggak sih? Gue nggak tahu, tapi Belum denger gua. gue pernah dengar situ. Ah. Ya kalau misalnya kayak gitu mungkin gue beli dengan gue ngajiin, gue segala macemin dah, Selamatin lah seenggaknya. selamatin lah, gue renov, maksud gue biar nggak vibesnya tuh seram lagi gitu. Iya. Gimana nggak seram orang rumah di tengah-tengah dikelilingin pohon bambu. Maksud gue ya kita tahu lah mitosnya pohon bambu kayak gimana. Dengan malam-malam nggak bakal berani keluar, dan gue nggak bakal berani main keluar ke rumah, balik ke rumah jam 3-an gitu. Kayaknya enggak dah kalau rumah kayak begitu. Kalau lu Alhamdulillah di sini nggak ada sih, karena gua maksudnya bukan tipe yang padat penduduk kan, gua di sini kayak misah sendiri kan, jadinya kan butuh jalan lagi untuk ke depan gitu. Alhamdulillah sih nggak ada gitu. nggak ada. Tapi kalau misalnya tadi si apa yang ngomongin kalau misalkan kita ngeliatan kayak orang sleep paralysis gitu, lu pernah nggak? Soalnya gue pernah nih, posisinya gue nggak pernah ngerasain ketindihan saat itu, sama sekali nggak pernah. Nah posisinya baru pertama kali tuh. Nah gue tidur tuh posisinya begini nih, tangan ke atas begini. Itu kan lampu dimatiin tuh. Nah itu apa namanya, kayak apa ya, tiba-tiba kayak gue
pengen begini nggak bisa, pengen melek tuh nggak bisa gitu, pengen buka mulut nggak bisa, tapi kok gue bangun dari tidur gue. Itu mungkin bukan sleep paralysis itu. Tapi tiba-tiba ada gak, jadi posisi kan gue begini ya, dia begini di atas gue begini, itu kayak apa ya, balik lagi itu kelihatan saking, maksudnya karena itu kelihatan pas gue merem ya, jadi gue sama sekali nggak berani buka mata kan. Sosoknya tuh kayak apa ya, kayak yang di Lord of the Ring, tau gak lu, yang manusia gua tuh, orc tuh bangsa orc, goblin goblin. Jadi agak panjang gitu, rambutnya jarang-jarang, itu kayak gue setakut-takutnya itu gua. Itu jelas banget. Setelah habis dari situ ngalamin lagi gue. Posisinya saat itu gue jalan-jalan di Jawa, itu udah SMA. Gue jalan-jalan di Jawa, habis dari kayaknya pas di Jogja deh itu gue keliling Jawa. Terus udah di Jogja, habis dari Pantai Indrayanti nginep di rumah yang gue nggak tahu siapa, karena kan gue situ cuma ngikut aja teman-teman kakak gue saat itu. Kita di situ tidur karena udah malam ya, mandi segala macam, tidur. Dia posisinya tuh nggak ada plafon nggak, jadi langsung genteng gitu kan. Kayaknya rumah di Jawa banyak kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu kan. Nah, gue tidur karena kecapean, ngalamin lagi tuh kayak gitu, cuma posisinya kayak mimpi tapi kok nyaring banget itu. Itu gue begini nih, di atas itu kayak kunti itu, cuma keriting. Teriak. Alhamdulillahnya ya, mungkin kalau positifnya gue nganggep itu mimpi ya gitu, sampai begitu. Iya. Terus abis itu kan gue nggak tahu, pokoknya pagi dah. Sudah pagi, gue keluar, kuburan semua pak depan jalan. Pantesan. Nah iya kuan, depan jalan kuburan semua. Ya mungkin perkenalan kali ya, lu baru ke situ kan. Mungkin gue lupa assalamualaikum. Iya mungkin lupa assalamualaikum, tapi perkenalannya kok gitu kan. Iya, kok teriak, tidak bisa halo. Nggak mau juga sih gue kalau halo gitu. Tapi serem gak Bi? Wah serem lah. Kayak gitu Bi. Kalau kayak itu Bi. Kenapa? Iya lu kenapa? Tahu itu feelnya yang di itu tuh nggak enak banget kayaknya. Lu tau nggak yang rahangnya pakai buka gini? Kayak Joker. Teriak nyaring ke di kuping. Iya, ya gue tadi juga makanya diam aja. Ya mencoba buat bukan menikmati apa ya? Nggak ngebayangin. Coba kayak jadi lu aja tuh di situ kayak gimana tuh. Merasakan masuk gitu kan. Jadi epic banget kayaknya feelnya. Ini masih ayam potong. Iya makanya. Merindaing. Terus. Tapi lu pernah ketindihan Bi? Ya pernah. Di mana tuh itu, Pak? Ya kerap gitu maksudnya kan. Ya pernah. Lama banget sih terakhir kerap tuh pas gue masih sekolah. Kelas 3 SMA. Tidur tuh masih berdua sama kakak gue tuh. Pas posisi lagi dengerin musik sambil tidur. Mata tuh udah merem, udah kayak tidur ayam lah ya gitu ya. Tiba-tiba kayak ada ini nih, tiba-tiba terus nih emang munculnya aneh-aneh banget, kadang-kadang tidak mungkin rencana dong. Iya, maksudnya tuh aneh aja pokoknya rondon. Ya masa kan maksudnya Mas Abi ini rondonya saya ngagetin kan saya kan kita lagi dengerin jam lagi, berapa itu kan vibes-nya lagi enak ya. Iya. Maksud gue kayak gitu, maksudnya vibes-nya bukan lagi, kayak yang dari iya kayak horor banget gitu. Ini tuh lagi dengerin musik, tiba-tiba gue lagi ngelamun ke atas plafon, itu tangannya segede muka gue full. Buset. Tangannya doang baru ya. Setahu sepenglihatan gue tuh itu tuh jelas banget lagi. Nggak tahu kenapa bisa jelas banget kayak gitu. Tangan tuh sampai begini ke gue. Buset. Itu baru tangannya doang. Itu badannya tuh kayak ini tuh gue lagi tiduran begini. Dia tuh di sini badannya madep sana, tapi ini baru tangannya doang. Cuma begini doang, kayak cuma balik belakang gitu doang. Ya dia begini gitu. Gitu doang. Waduh. Enggak ya gimana kalau kayak gitu teriak juga kayak tadi gue pas denger suara kayak gitu. Mau kayak teriak cuma nggak bisa ya gitu doang. Ya manggil kakak gue di sebelah cuma tinggal gotel doang, nggak bisa gerak. Mata lu tapi kemana-mana. Tapi tuh pas gue begini kayaknya kakak gue ngerasain mungkin ya. Nah, tiba-tiba dia langsung bangun. Orang gue tuh mangap-mangap kata dia. Ya. Dia mangap-mangap gitu. Tahu dia biasanya kalau gue kayak gitu. Gue sama dia berdua tuh sering kayak gitu. Kalau kakak gue lebih sering lagi. Tapi pernah nggak sih ketika lu misalnya lu ngeliat kakak lu apa lu sendiri gitu,
lu paksa tarik gitu, maksudnya bangunin apa gimana gitu? Enggak, gue paksa tarik, gue langsung pasti narik jempolnya dia doang. Biar apa? Ya mitosnya kan. Oh, dipencet. Iya. Dipencet jempolnya sambil dibaca-bacain. Tapi memang paling sering kejadiannya tuh kalau misalnya kita capek Itu ya. Kalau di gua itu kalau misalkan gua tidurnya tuh kakinya tuh ngadep kiblat. Ya, nendang kiblat lah gitu. Itu paling sering. Dan misalnya gua udah kayak rep-repan gitu, gua nggak bakal, maksudnya udah nyalain lampu aja dah gitu. Tadinya kan dimatiin. Itu biasanya tetap lagi misalnya kayak mulai dari tangan. Udah pokoknya trik gue kalau misalkan kayak gitu, gue fokusin ke satu anggota tubuh aja gitu. Misalnya tangan ini nih, Coba gerakin. fokusin aja gini. Kalau misalnya udah bisa lurus, udah hilang. Udah hilang. Jadi kayak orang kram gitu loh. Tapi lu berdua kayak pernah ngerasa sih kok kalau ketindihan tuh kayak sampai kesetrum satu badan gitu? Gue sih belum ya. Belum. Ya sampai juga sih. Nah, gue ada cerita nih, gue pernah ketindihan waktu itu. Jadi posisinya gue selesai main PUBG waktu kalau nggak salah tuh 2 hari atau sehari gitu setelah lu pulang main dari rumah gue. Itu kan gue masih sama Adit tuh, Adit masih di rumah gue masih main. Posisinya tuh malam, gue selesai main PUBG, si Adit pakai headset main denger YouTube ketiduran. Gue juga lagi denger YouTube ketiduran. Nah, gue tiba-tiba kayak kok gue ngerasa gak bisa gerak nih badan nih. Tapi gue untungnya gue nggak ngeliat apa-apa karena gue tahu kalau ketidian kayak gitu tuh katanya mata tuh nggak boleh ngeliat kanan kiri, nggak boleh kelamitan lah matanya. Jelalatan. Iya, jelalatan. Karena takutnya ngeliat aneh-aneh kan. Nah, posisinya di situ gue kayak udahlah, gue ngatin si badannya Adit aja tuh. Habis kayak gitu gue ngerasa gue pengen teriak dit gitu. Gue pengen gerak tuh nggak bisa. Gue pengen gerak kayak anjir kok nggak bisa ya, kata gue ini apaan nih. Terus gue ngerasa badan gue tuh mulai dari kepala sini nih sampai bawah sini kayak kesetrum. Dan gue ngerasa ada yang mau masuk dari sini. Kayak wah nggak bener nih, kata gue nih. Gue kayak ngerasa ada yang mau masuk nih. Akhirnya gue merem tapi gue baca Al-Fatihah. Meleknya gue gentak sekalian, dar gue gituin. Pas bangun kayak gitu, capek. Gue gini-giniin, tit bangun. Wah anjing, gue udah selamat gitu gue. Terus gue sampai ngerasa tuh kayak ada yang mau masuk situ di sini. Dan satu badan gue tuh kayak kesemutan sampai nyetrum gitulah. Makanya gue sempat panik di situ. Gue takutnya ada yang masuk gitu di gue. Alhamdulillah sih gue enggak. Iya, cuma kayak kram doang. Gue nggak alhamdulillahnya gue nggak ngeliat apa-apa ya pas lagi di di ketindihan itu. Tapi tuh kayak satu badan nyetrum kayak ada yang mau masuk. Tapi nggak ngeliat apa-apa gitu maksudnya. Nggak ngeliat apa-apa. Lu nggak melek juga kan? Melek, tapi gue ngeliatnya tuh nggak mau ngeliat kanan kiri. Gue ngeliatnya fokus badan Adit aja di sini. Karena kan emang situ kan nggak ada barang benda-benda atau obstacle apapun kayak lemari apa segala macam. Sedangkan lemari tuh di sini gue. Ya itu gue udah bodo amatin nih kayak ekor mata gue segala macam. Gue fokusnya di badannya Adit aja gitu. Karena gue ngerasa vibes-nya tuh lagi gak enak gitu. Ya bener kejadian gue paniknya tuh karena satu gue kesemutan dan kesetrum itu, dan kedua kayak ada yang mau masuk gitu. Gue ngerasa kayak ada yang mau masuk dari kepala. Makanya sempet gue merem lagi, gue baca Al-Fatihah, langsung gue paksa melek kayak ya gitu. Baru bangun kayak anjir, kayak habis lari maraton 2 kali. Iya. Kayak bisa gue jadi Asian Games anjir. Wah parah banget itu. Kayak gitu. Coba sekali-kali dimasukin ya. Ya kali. Udah gila. Siapa tuh punya ilmu. Ilmu apa? Kita mah ilmu Mau kudu lari. itu harus satunya tuh. Udah paling pertama banget tega, kudu tahu. Ya udah. Nah, udahlah mungkin segitu ya dari pengalaman cerita horor dari temen gue Elvin dan Abi. Barangkali ada yang ngalamin. Iya, gitu. barangkali ada ngalamin juga.
Maaf juga kalau penyampaiannya rada-rada. Ya. Kita biasanya ngobrol-ngobrol di tongkrongannya kayak gini. Kayak gini. Bukan bahasanya nggak bisa kayak baku-baku banget. Habis bahas setan paling bahas agama. Iya. Bahas politik. Ujung-ujungnya ini teori konspirasi kehidupan. Ya tongkrongan-tongkrongan pada umumnya lah. Nah itu, iya mungkin kalau dari cerita kita ada yang bisa diambil, atau dari kalian juga ada yang pernah ngerasain kayak gimananya, atau kayak lu mau pengen cerita juga nih pengalaman lu, tapi lu nggak bisa datang ke sini, lu bisa email kita di lkt.lukudutahu@gmail.com sekaligus sama Instagram kita lah, bisa lu follow. Mungkin sekian dari kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Lu pada yang paling tahu.